Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program ini. Saya percaya Anda boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan yang kita boleh lakukan bersama tadi. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk kita boleh tundukkan kepala kita minta Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan itu boleh berakar kuat dan mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat sore hari ini, kami mengucap syukur buat kebaikan kesetiaan Tuhan, berdoa saat kami mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Dan firman Tuhan itu boleh tertanam jauh di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati waktu-waktu ke depan,
Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul yaitu A Living Hope. A Living Hope. Sebuah pengharapan yang hidup. Saya percaya bahwa pengharapan itu adalah satu hal yang sangat penting yang perlu ada dalam kehidupan setiap kita. Di mana itu adalah sebuah hal yang esensi. Kalau kita lihat ada banyak orang di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Atau ada orang-orang yang jatuh gitu, atau orang yang terpuruk. Orang yang diberhentikan dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ketika mereka memiliki sebuah pengharapan, maka mereka bisa bangkit kembali. Mereka bisa naik kembali. Mereka bisa katakanlah memiliki hidup kembali, memulai hidup mereka, membangun hidup mereka dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang katakanlah baik-baik saja, tetapi karena tekanan, karena pergumulan, dia kehilangan pengharapannya, maka kehidupan orang itu akan menurun dan menjadi anti klimaks. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan, yaitu yang saya beri judul A Living Hope, yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, ini satu firman yang luar biasa. Saya mau ajak setiap kita untuk kita boleh lihat Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di manapun engkau berada pada sore hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita lihat ayat yang ketiga, judul perikopnya yaitu pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, ini saya mau ulangi sekali lagi, di sini dikatakan bahwa oleh karena rahmat-Nya yang besar, kita semua dilahirkan kembali, dilahirkan oleh kebangkitan Kristus Yesus. Nah, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian daripada imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat intisari dari kitab 1 Petrus ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini, 1 Petrus 1 ayat pertama sampai 9, saudara lihat di awal bahwa Petrus ini dia menuliskan surat ini, menuliskan pesannya, memberikan pesannya kepada orang-orang pendatang, kepada pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Jadi ini orang pendatang, saudara bisa bayangkan imigran yang ada di sebuah tanah yang bukan tanah mereka sendiri, dan itu cukup merupakan sebuah tantangan saya melihat. Dan mereka hidup di dalam satu komunitas di mana komunitas itu adalah komunitas yang bisa kita katakan yang anti kekristenan istilahnya atau anti Kristus. Komunitas yang tidak memiliki satu paham dengan pengikut-pengikut Tuhan, begitu. Dan ternyata di dalam masa penghidupan mereka ini mengalami banyak sekali tantangan dan bahkan juga aniaya. Kalau saudara lihat di dalam kitab
1 Petrus pasal yang kedua ayat 18, di situ bisa dilihat bahwa mereka ini seringkali dimanfaatkan atau bahkan di-abuse oleh tuan mereka. Dan kemudian ada orang-orang yang mereka memiliki pada akhirnya karena kehidupan mereka menikah dan mereka memiliki pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan seringkali itu menjadi satu tantangan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita saat ini mungkin ada dari beberapa kita atau orang yang kita tahu bahwa satu orang percaya kepada Tuhan dan pasangan mereka tidak mengikuti Tuhan, dan itu menjadi satu tantangan tersendiri. Atau kita lihat juga di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-14, di situ diceritakan juga, digambarkan juga bagaimana orang-orang yang ada di sekitar, tetangga-tetangga itu seringkali skeptikal ya, meragukan atau mencemooh jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di sana. Dan pada akhirnya juga kita lihat di pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai 18 bahwa di situ digambarkan bahwa pengikut Tuhan juga bahkan mereka menerima aniaya. Oleh karena itu Petrus menyampaikan perkataannya, memberikan semangat kepada mereka untuk boleh terus berjuang meskipun ada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang saya mau coba jawab, atau mungkin ada banyak orang yang tanyakan kepada kita, khususnya dalam kondisi yang tidak mudah pada hari-hari ini. Nah, yang pertama seperti ini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kita dapat memiliki kekuatan di dalam menjalani masa-masa sulit? Ini satu pertanyaan yang valid, yang memang sangat sederhana tetapi nyata ya. Bagaimana kita bisa tetap memiliki kekuatan, bahwa ada hal-hal yang seringkali membuat kita jatuh semangat kita. Tapi bagaimana kita bisa tetap memiliki kekuatan dalam masa-masa sulit? Bukan hanya untuk sekedar bertahan supaya tidak stres, supaya tidak tertekan, supaya tidak khawatir, tetapi kita boleh tetap memiliki semangat. Kita boleh tetap bersuka cita dan terus hidup, terutama menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita bertahan di dalam tekanan yang ada, tapi bagaimana kita bisa tetap hidup dan terus naik. Dan bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, pertanyaan yang kedua yang bisa kita renungkan, bagaimana ketika kita hidup dengan tantangan dan kekhawatiran di tengah-tengah situasi yang seringkali menakutkan atau seolah tidak ada kepastian, ini harus berbuat apa kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Ada banyak sekali cobaan, tekanan, atau kalau kita pikir, waduh bagaimana nanti kalau seperti ini, bagaimana kalau nanti seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa tetap hidup? Bagaimana kita bisa tetap bertahan saja? Terlebih kalau kita mau berpikir bagaimana kita bisa tetap naik di dalam Tuhan. Atau yang berikutnya, pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana ketika hidup kita ini seolah-olah ada di dalam sebuah situasi yang penuh dengan resiko. Penuh dengan resiko karena ya tadi ada tantangan, ada pergumulan. Misalnya ada resiko bahwa oke, sekarang saya masih kerja tapi ada kemungkinan saya sepertinya dikurangi jam kerja. Atau ada kemungkinan mungkin perusahaan saya memberhentikan saya. Atau dengan apa yang terjadi juga ada resiko yang terjadi dalam kesehatan kita. Wah, saya biasanya harus keluar, saya harus aktif, tapi ini jadi di rumah mungkin kurang aktif. Saya takut bahwa kesehatan saya juga mulai terganggu. Jadi ada resiko pekerjaan, ada resiko kesehatan, atau bahkan mungkin juga ada resiko di dalam pernikahan yang pada akhirnya kalau kita mau jujur dalam masa stay at home ini memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada banyak sekali pasangan, karena ini satu hal yang berubah, satu hal yang baru begitu. Pada akhirnya bukan membawa satu hal yang baik, tetapi ini membawa hal yang buruk di dalam pernikahan, dalam beberapa pernikahan. Nah, bagaimana kita bisa tetap berjalan dengan baik? Kita bisa tetap memiliki kehidupan dengan baik. Ada resiko, ada pergumulan, ada tantangan, kita kehilangan pengharapan kita. Nah, ini bagaimana? Solusinya seperti apa? Nah, pada masa seperti ini, saya lihat bahwa ini satu hal yang penting. Kita mengalami situasi yang sama. Semua orang di seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah tekanan itu menguasai kita atau justru pengharapan yang hidup yang menguasai kita? Apakah kita hidup selama ini di dalam tekanan
atau kita hidup di dalam pengharapan. Nah ini dia. Saya melihat bahwa ada orang yang bisa tetap berjalan hidup dengan bersukacita, tetap tersenyum karena dia memiliki pengharapan. Tetapi ada orang-orang yang kehilangan pengharapan, mereka pada akhirnya tertekan, mereka stres dan mengalami satu hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Nah kalau kita lihat, Petrus dia mengerti keadaan semuanya itu. Dan ini yang menjadi pesan Petrus untuk jemaat di sana. Yaitu kepada orang-orang pendatang seperti itu. Saudara nanti boleh baca, saudara boleh renungkan kembali bagaimana kondisi orang-orang ini, orang-orang percaya ketika mereka hidup sebagai pendatang di Asia Kecil ini. Jadi Petrus tahu, oleh karena itu beliau menuliskan, memberikan pesan yang berusaha untuk menyemangati orang-orang tersebut. Dan saya percaya ini adalah satu timely message, satu pesan yang sangat pas dalam waktu Tuhan untuk setiap kita pada hari-hari ini. Nah, saya percaya bahwa kita harus dipenuhi dengan pengharapan yang hidup. We need to have a living hope in our life. Kita perlu memiliki sebuah pengharapan yang hidup itu. Jadi kuasa yang Petrus sampaikan itu bertujuan untuk memperlengkapi setiap orang-orang kudus yang terkepung, yang terbelenggu dengan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya kekuatan inilah yang memberikan sebuah pengharapan, kekuatan dari pengharapan, karena ada kekuatan di dalam pengharapan, ada kehidupan di dalam pengharapan. Jadi kita perlu berharap kepada satu kekuatan yang daripada Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan, bukan kepada pengharapan yang dunia tawarkan dalam hidup kita. Pengharapan yang hidup atau living hope ini bukan hanya membawa kita kepada sebuah kehidupan, kita bisa tetap berjalan. Tetapi juga bahkan saya percaya pengharapan yang hidup ini juga akan memberikan dampak dalam kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita memiliki pengharapan yang sejati, kita boleh mengalami hidup yang baik dan juga kita boleh bahkan membagikan dan itu juga boleh ditransferkan sehingga orang juga boleh menerima pengharapan itu dan mereka juga boleh memiliki kehidupan, sukacita yang sejati, kedamaian dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehubungan dengan pengharapan yang hidup itu tadi, ada beberapa hal yang saya mau ajak untuk kita boleh belajar bersama dan kita perlu mengerti bersama. Mari kita lihat. Yang pertama, ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya apa pengharapan yang hidup itu? Living hope itu apa? Petrus menuliskan tentang pengharapan yang hidup. Tadi di ayat yang ketiga, itu pengharapan yang ditulis oleh Petrus ini merupakan satu pengharapan yang sangat berbeda dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Nah, ada yang tanya kepada saya seperti ini, Pastor, menurut Pastor kapan pandemik ini, wabah ini akan berakhir? Apakah bulan Mei atau bulan Juni mungkin? Terus saya sampaikan, kita lihat ya, semoga ya, saya pikir sih bulan Mei harusnya udah habis, Juni kita udah bisa normal. Nah, saudara, pengharapan yang seperti itu adalah sebuah pengharapan dalam pikiran kita, itu merupakan sebuah keinginan akan sesuatu hal yang tidak pasti. Kapan ini berakhir, kita tidak tahu, karena banyak sekali faktor yang terjadi di dalamnya. Kita tidak tahu, kita hanya bisa berharap. Kita bisa mengatakan ya semoga ini cepat berakhir. Semoga bulan Mei akhir atau bulan Juni kita sudah bisa hidup normal. Nah itu adalah pengharapan yang kita miliki di dalam pikiran kita. Kita memiliki sebuah istilahnya wish atau kita berharap-harap gitu ya. Semoga. Ya saya harap seperti ini, saya harap seperti ini. Aduh ya saya berharap dia bisa berubah. Semoga dia bisa berubah karakternya. Ya semoga keadaan menjadi lebih baik. Ya semoga lancar-lancar saja. Nah itu adalah sebuah keinginan atau pengharapan yang kita miliki dalam pikiran kita atas satu hal yang tidak pasti dan kita tidak bisa tebak bagaimana hasil akhirnya. Tetapi kita harus mengubah semoga kita harus mengubah mudah-mudahan kita itu menjadi satu hal yang penuh dengan pengharapan. Jadi dari mudah-mudahan, dari semoga, kita rubah menjadi kepada satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang penuh, pengharapan yang hidup, living hope. Jadi from
hopefully, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan semoga itu ya hopefully ya, semoga dari hopefully menjadi hopefully. Jadi dua kata, dari satu kata hopefully menjadi dua kata hopefully. Firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara baca, hopefully in grace. Jadi pengharapan yang penuh, bukan pengharapan yang semoga atau mudah-mudahan. Nah, saya percaya saudara boleh mendapatkan itu semua. Di ayat yang ke-13, 1 Petrus pasal yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, pengharapan kita itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Living hope, pengharapan yang hidup, adalah pengharapan yang memang benar-benar hidup gitu. Bukan pengharapan yang mati, bukan pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan yang sementara, bukan pengharapan yang tidak jelas, bukan pengharapan yang tidak memiliki dasar. Jadi itu juga bukan sebuah harap-harap gitu atau semoga-semoga, mudah-mudahan, tetapi pengharapan yang ada di dalam satu pribadi yang dinamakan Yesus Kristus yang hidup, yang pada akhirnya memberikan kehidupan kepada setiap kita. Petrus memakai istilah ini, a living hope, atau pengharapan yang hidup. Berarti kalau ada pengharapan yang hidup, kebalikannya berarti ada pengharapan yang mati. If there is a living hope, there is a dead hope. Karena memang ada pengharapan yang sepertinya pengharapan, padahal itu bukan pengharapan. Itu tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. So, saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan yang mati itu sama dengan iman yang mati pada akhirnya. Pengharapan yang hidup adalah pengharapan yang produktif, yang hidup. Kita lihat kalau orang hidup dia akan menjadi produktif. Pohon yang hidup dan hidup dengan baik itu akan menghasilkan buah. Dan salah satu bukti ketika kita memiliki pengharapan dalam hidup kita, yaitu pengharapan yang hidup, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang produktif, yang memberikan buah di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. So, living hope is a hope that has power and produces changes in life. So, Christian's hope is a confidence in God, which has power to produce changes in how we live. Nah, pengharapan itu adalah satu hal di mana kita menaruh kepercayaan kita secara penuh di dalam Tuhan yang memberikan sebuah dampak yang mengakibatkan menentukan bagaimana kita hidup. Dan saya percaya waktu kita punya Tuhan, kita punya pengharapan dalam Tuhan, maka keputusan kita akan beda. Pengharapan kita beda, cara kita memandang masalah beda. Kita tidak dikuasai lagi oleh ketakutan, kita tidak gampang menjadi takut atau stres ketika kita membaca sebuah media atau berita-berita yang sepertinya ya tidak baik begitu. Tapi kalau ada pengharapan daripada Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sungguh baik dan kehidupan yang penuh dengan masa depan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa itu pengharapan yang hidup? What is a living hope? Pengharapan yang hidup adalah pengharapan kepada Yesus Kristus dan juga pengharapan yang menghasilkan buah. Kalau engkau menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan hidupmu akan menghasilkan buah. Meskipun engkau berada dalam kondisi seperti ini, buah itu tidak akan bisa ditahan. Engkau tetap akan menjadi berkat buat orang lain. Engkau akan tetap memberkati orang lain. Berikutnya, satu pertanyaan berikutnya, bagaimana pengharapan yang hidup itu bisa bangkit dalam hidup kita? Bagaimana pengharapan yang hidup itu bisa bangkit di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bagaimana itu bisa muncul? Bagaimana saya bisa memiliki hal itu? Nah, ini luar biasa. Petrus menjelaskan seperti ini. Yang pertama, di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa kita telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi di situ dikatakan telah melahirkan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Jadi oleh kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Nah, beberapa minggu lalu kita baru merayakan Paskah.
Passover weekend, di mana kita merayakan kematian Yesus, kemudian Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan itu satu peristiwa yang luar biasa, di mana oleh kematian Tuhan, kehidupan lama kita dikuburkan bersama dengan dikuburkannya Tuhan. Kemudian ketika Yesus dibangkitkan, berarti ada sebuah kuasa kebangkitan yang bekerja dalam diri kita. Dan ketika Yesus naik ke sorga, nah itu juga membuktikan satu keilahian daripada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi dia bangkit dan pada akhirnya dia naik ke sorga, itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan karena kita memiliki Tuhan yang hidup, ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka kita memiliki pengharapan yang hidup. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan yang hidup, memberikan sebuah kepastian akan kehidupan yang kekal setelah kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu satu pengharapan yang luar biasa, bahwa kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan untuk kita bahkan pada saat-saat ini melalui kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saat kita menerima Yesus, maka Yesus itu hidup dalam kita. Dan di sanalah terletak pengharapan yang hidup, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi bagaimana kalau ditanya kita bisa memiliki pengharapan yang seperti itu? Oh, saya mau memiliki pengharapan seperti itu. Kita harus mulai dengan satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Berikan dirimu kepada Tuhan, maka engkau boleh menjadi bagian di dalam pengharapan yang hidup itu. Nah kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-23, Petrus menulis kembali seperti ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah tadi di ayat yang ketiga ada dikatakan dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Tapi di ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, pengharapan yang hidup di dalam hati kita itu ada ketika kita menaruh pengharapan kita, yaitu kehendak kita, keinginan kita, itu bukan pada hal-hal yang fana, tetapi kepada satu hal yang pasti. Kalau yang fana itu hal-hal yang ditawarkan kepada dunia. Gitu. Ada janji-janji yang dunia bisa berikan kepada kita. Tapi itu hal yang fana yang tidak pasti. Tetapi kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang mana di ayat 23 ini dikatakan, tetapi oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan yang secara nyata melalui kebangkitan Kristus Yesus itu diteruskan kepada kita, dan sekarang kita memiliki firman Tuhan yang menjadi jaminan, yang menjadi janji, yaitu ya dan amin, di mana perkataan Tuhan itu akan digenapi. Tidak ada satupun daripada firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Dan itulah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan itu sendiri. Well, orang bisa lupa akan janjinya, politisi bisa lupa akan janjinya, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bukanlah Tuhan yang lupa akan janjinya. Dia berkata, dia akan menggenapi. Itu yang menjadi pengharapan kita. Jadi kita menaruh pengharapan kita di dalam pribadi Yesus Kristus dan di dalam satu hal, yaitu firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Luar biasa. Berikan dirimu terus dalam firman Tuhan. Lihat, pelajari, miliki janji Tuhan. Maka engkau akan hidup dengan pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana pengharapan yang hidup itu pada akhirnya bisa memperlengkapi kita. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, tetapi pengharapan itu memberdayakan kita, memaksimalkan kita untuk kita bisa menjadi berkat, mengasihi orang, dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara lihat, seharusnya ketika kita memiliki pengharapan, ada satu dampak yang nyata yang terjadi dalam hidup kita. Selain di dalam diri kita sendiri, kita akan hidup dengan satu sukacita, dengan damai sejahtera, karena ada pikiran Kristus, ada hati Tuhan, sehingga kita melihat situasi ini berbeda, kita bisa teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan. Tetapi juga pengharapan itu saya percaya itu tidak berhenti di dalam diri kita sendiri. Tetapi justru pengharapan itu memberdayakan kita, memperlengkapi kita untuk kita boleh pada akhirnya menjadi berkat buat banyak orang. Kita boleh terus melayani orang, kita boleh terus mengasihi orang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berusaha melakukan kebaikan di tengah-tengah kondisi seperti ini, well, semua orang, saya percaya banyak orang melakukan kebaikan.
Semua orang berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi jangan salah, bahwa itu adalah kekuatan manusia. Pada suatu saat ketika engkau memberikan sesuatu, sumbermu itu menentukan. Engkau mungkin punya 10 hal, engkau membagi-bagikan, engkau menjadi berkat. Nah, pada satu saat itu akan habis. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak kehabisan akan supply, yaitu katakanlah sukacita, katakanlah damai, encouragement, kekuatan yang kita berikan buat orang lain. Nah, itu bergantung kepada sumbernya sendiri. Dan kalau kita kembali bahwa kita menaruh kehidupan kita di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan itu seperti aliran air yang hidup, sumber mata air yang mengalir. Yesus yang ada dalam diri kita itu menjadi sumber yang luar biasa, di mana kita tidak akan pernah kekurangan pengharapan, bahkan pengharapan itu boleh meluap dalam hidup kita dan kita boleh membagikannya itu kepada orang lain. So, saya percaya pada masa-masa seperti ini bukan satu masa di mana kita berhenti, tetapi apalagi Tuhan boleh berikan buat setiap kita Rochester City Blessing dalam tahun 2020 ini adalah tahun advance, tahun kita boleh maju lebih lagi. Jadi kita tidak berhenti karena apa yang kita alami, kita tidak berhenti karena tekanan, tetapi justru kita bertumbuh di dalam tekanan. Dan bahkan lebih daripada itu, di dalam masa seperti ini kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kita boleh tetap mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita tidak kekurangan daripada sumber pengharapan itu. So, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan pengharapan. Ketahuilah bahwa ada Yesus di dalam dirimu yang memberikan pengharapan yang sejati. Engkau akan melewati masa-masa ini bukan dengan terseok-seok, tetapi engkau akan melewati dengan sukacita. Dan bahkan saya berdoa, lewat kehidupanmu Tuhan boleh pakai, di mana engkau boleh membagikan pengharapan kepada banyak orang. Engkau boleh terus mengasihi orang-orang yang ada. Engkau boleh memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan, berdoa kami mau melekatkan diri kami lagi kepada Engkau Tuhan. Biar kami boleh terus memiliki pengharapan itu. Kami menaruhkan pengharapan kami kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dan firman Tuhan. Dan biar kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang maksimal di dalam Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengambil waktu untuk kita boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita boleh memperingati, kita boleh melihat kembali, kita boleh meneladani akan apa yang Yesus lakukan untuk setiap kita. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ke-25 mengatakan demikian, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita boleh persiapkan elemen perjamuan kita dan kita akan mengambil bagian di dalam tubuh Kristus. Saat kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus dan memakan elemen perjamuan ini, mari kita boleh memiliki iman bahwa Yesus memberikan tubuhnya dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Dan kita boleh ingat bahwa waktu kita mengambil bagian, kita boleh menyatukan diri kita dengan tubuh Kristus. Dan kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik untuk kita. Mari, ambillah dan makanlah. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Momen ini kita boleh lihat bahwa Yesus memberikan satu hal yang luar biasa kepada setiap kita. Dia memberikan yang terbaik, dia mencurahkan darahnya untuk setiap kita. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu di sana disampaikan bahwa semuanya ini terjadi karena Tuhan begitu mengasihi kita.
kasih yang diberikan atau ditunjukkan dengan korban dan diberikan darahnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa yang bekerja di dalam darah Tuhan. Ketika engkau mengizinkan dirimu untuk boleh menjadi bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang baru. Engkau boleh disucikan, engkau boleh dikuduskan, engkau boleh menjadi manusia yang baru. Dan percayalah, ketika engkau mengalami sakit, saya percaya miliki dengan iman bahwa Tuhan boleh menyembuhkanmu. Tuhan menjamah engkau dan memberikan total healing, total pemulihan yang boleh terjadi kepada tubuhmu. Percaya juga bahwa ketika engkau mengambil bagian dalam perjamuan ini, bahwa apa yang iblis coba lakukan dalam kehidupan kita, setiap belenggu, setiap ikatan, itu semua boleh diputuskan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil elemen perjamuan ini dan kita ambil dengan iman. Wow. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur akan apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat karya terbaik yang Tuhan boleh berikan untuk setiap kami. Di mana Engkau boleh memberikan tubuh dan darah-Mu. Dicurahkan bagi setiap kami supaya kami boleh memiliki hidup. Supaya kami boleh memiliki pengharapan kembali. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Allah kami yang hidup itu yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami mau katakan kami tidak takut akan apapun juga. Karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa biar kuasa yang ada di dalam gereja Tuhan itu boleh meluap keluar dan menjadi berkat buat banyak orang. Boleh membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat dan pujian kami berikan hanya untuk nama Yesus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita boleh akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan engkau boleh angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, diberkati hari-harimu, diberkati setiap pekerjaan tanganmu, boleh dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Dan biar engkau boleh terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, RCCC family. Stay safe. Stay healthy. Semangat. See you next week. Winston, I love you. Bye.